Pelajaran yang dipetik dari kekalahan lawan Vietnam ini adalah kita nggak usah sombong, saudara-saudara. Nggak usah sesumbar baru menang lawan Kamboja aja udah King Indo, King ini, King itu. Udah gitu lagi dibilang Mitchell Baker kayak Erling Haaland. Aduh. Ini membuktikan bahwa ya sepak bola bukan matematika. Vietnam benar-benar belajar cara mengalahkan Indonesia, sementara Indonesia terlalu meremehkan Vietnam. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kemarin waktu pertandingan melawan Timor Leste, setelah pertandingan melawan Timor Leste, saya sudah mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa itu sayang sekali kalau Tom Hai dan Ivar Jenner tidak ikut diistirahatkan. Nah, dan saya juga sudah mengingatkan bahwa pemain-pemain Vietnam itu cepatnya bukan main. Wah, walaupun Nguyen Quan Son, kemudian si Hendrio dan Rafaelson itu Nguyen Quang Hai, itu tidak masuk starting line up. Dan sekarang terbukti, saudara-saudara, terbukti di pertandingan Indonesia melawan Vietnam, Indonesia kalah 0-3. Kalau saudara-saudara nggak percaya, silahkan dicek lagi video edisi sebelumnya waktu saya bikin analisis setelah pertandingan lawan Timor Leste. Itu terlihat sekali, saudara-saudara, menjadi penyebab, salah satu penyebab kekalahan Indonesia melawan Vietnam, selain tentu saja lubang besar itu ya di sektor kanan itu. Kenapa Rido tidak bermain seperti biasanya, kemudian Jordi Amat juga agak kagok di situ, agak kaku, agak bingung, kemudian Nadeo juga salah antisipasi. Jadi di situ di sektor kanan. Tetapi kalaupun itu kemasukan 2 gol di waktu yang cepat itu, saudara-saudara, kalau Indonesia punya fisik yang bagus, khususnya di lini tengah itu, di Tom Hai dan Ivar Jenner di situ yang seharusnya mereka bugar, itu mungkin masih bisa remontada, masih bisa comeback, masih bisa mengejar, masih bisa menyamakan kedudukan. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena terlihat sekali Tom Hai kaki-kakinya berat. Kaki-kakinya berat, terlihat sekali lelah di situ. Dia tidak bisa membagi bola, kurang bagus lah dalam membagi bola, sementara Vietnam benar-benar memanfaatkan kelebihan dia. Kecepatan di situ dimanfaatkan dengan sangat bagus untuk menusuk pertahanan Indonesia di sektor itu tadi, sektor sayap kirinya Vietnam, berarti pertahanan sayap kanan pertahanan Indonesia. Dan itu terbukti, saudara-saudara, di situ bagaimana para pemain Vietnam sepertinya memang mempelajari sekali bagaimana cara bermain Indonesia, dan mereka sudah menyiapkan kontra strategi dan itu berhasil. Kita bisa lihat di situ Tom Hai terlihat kehabisan akal karena terlalu ditempel ketat oleh pemain-pemain Vietnam, dan itu bisa dipahami karena memang dia lelah, kelihatan sekali lelah karena waktu pertandingan melawan Timor Leste seharusnya ya, bayangan saya itu waktu itu Tom Hai juga diistirahatkan, Ivar Jenner diistirahatkan, sehingga dia punya lebih energi, punya lebih tenaga, setidaknya tidak bermain 90 menit waktu melawan Timor Leste, sehingga ya bisa dimainkan waktu melawan Vietnam. Karena otak serangan Indonesia mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya itu adalah Tom Hai dan Ivar Jenner sebagai pengendali di lini tengah di situ, menjaga keseimbangan, dan itu gagal, ditambah dengan sektor belakang yang menurut saya amburadul, saudara-saudara. Karena memang Vietnam ini cepat. Sejak awal saya sudah bilang Vietnam ini cepat, wing mereka hidup. Tetapi yang tidak saya bayangkan adalah Kim Sang-sik itu menggunakan kontra strategi dengan tidak memainkan Rafaelson, dengan tidak memainkan Hendrio, dengan tidak memainkan Nguyen
Quang Hai sejak menit pertama. Ketiganya baru main di menit babak kedua, dan itu tampaknya benar-benar memecah konsentrasi pertahanan Indonesia yang saya yakin mereka sudah mempelajari bagaimana Rafaelson, bagaimana Hendrio bermain. Hanya si Giovanni Magrao saja yang bermain di situ. Nah, inilah yang mengecoh. Dan sayangnya yaitu tadi, ketika Indonesia kemasukan 2 gol di babak pertama, Indonesia seharusnya menyerang, tetapi karena fisik, karena kelelahan, karena usianya Tom Hai, karena waktu melawan Timor Leste tidak diistirahatkan, ya yang terjadi justru Indonesia kesulitan dan kembali lagi ke setelan pabrik. Saya harus mengatakan seperti itu. Indonesia kembali ke setelan pabrik, long ball. Aduh, kayak mirip di eranya siapa ya? Pokoknya begitulah, long ball, dan itu kontraproduktif, tidak ada gunanya sama sekali karena Vietnam ini bermain dengan efektif dan efisien. Mereka begitu dapat bola langsung tidak butuh waktu lama, tidak banyak berdribble. Mereka main one two di area pertahanan Indonesia. Mereka counter, mereka cepat sekali berlari. Sementara Indonesia bingung mau ngapain, bingung mau bikin apa. Dan itulah yang terjadi. Kita 3-0 itu bukan skor yang baik lah. Ingat waktu terakhir kali, kalau nggak salah waktu di zamannya Sintayong juga kita lah ketemu Vietnam. Kalau nggak salah itu kita hanya kalah 0-1 waktu itu dengan pemain muda, saudara-saudara. Jadi ya mau dikata gimana lagi ya, ini kekalahan yang sangat menyakitkan dengan taktik dan strategi yang menurut saya salah sekali. Karena faktor Vietnam yang bermain lebih bagus dan kita gagal menemukan solusi untuk melawan Vietnam, saudara-saudara. Kekalahan ini juga terjadi karena kita ini harus introspeksi. Terlalu sombong, terlalu jumawa, terlalu sesumbar, saudara-saudara. Indonesia ini fans lah khususnya, entah fans, entah netizen, bahkan saya nggak tahu, mungkin pengurusnya juga, mungkin orang-orang yang di dalam skuad itu juga terlalu sombong sehingga lengah, underestimate, meremehkan kemungkinan Vietnam. Apalagi kemarin Vietnam setelah imbang dengan Singapura itu terlihat sekali kita meremehkan mereka, merasa bahwa Vietnam tertekan, Vietnam akan kalah, bla 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 bla. Di sisi lain juga kita terlalu euforia ketika pertandingan pertama saja pesta gol melawan Kamboja. Kan saudara-saudara lihat sendiri, wah itu mulailah itu king-kingan, raja-rajaan, King Indo lah mulai disebut lagi. Kemudian Mitchell Baker disebut, Erling Haaland, Mitchell Haaland, Erling Baker. Aduh, bullshit lah semua itu. Baru lawan Kamboja ya itu ya, saudara-saudara, ya itu baru lawan Kamboja. Jadi tim main bagus, mencetak banyak gol, menang itu kita harus dua faktor. Karena tim itu bagus atau karena lawannya yang tidak bagus. Nah, itu harus dilihat. Tetapi yang terjadi adalah semuanya dipukul rata dan itu menyebabkan kesombongan. Dan Tuhan itu nggak suka sama orang-orang yang sombong, yang takabur itu nggak suka. Dan itu terlihat sekali. Kemudian underestimate, menganggap remeh, seolah-olah Vietnam akan mudah dikalahkan. Apalagi percaya diri main di kandang, main di Stadion Pakansari yang 30.000 orang hadir di situ, memberikan atmosfer yang keren, atmosfer yang luar biasa, yang mendapat pujian langsung dari pemain-pemain Vietnam yang asal Brasil itu. Mereka memuji karena mereka merasa seperti bermain di negara mereka, di Brasil. Itu. Dan tetapi ya itulah sepak bola, saudara-saudara. Dukungan pemain ke-12 saja tidak cukup kalau pemain di lapangan tidak bermain dalam performa terbaik, bermain anti klimaks. Kalau menurut saya anti klimaks ya, karena mungkin saya nggak tahu ya kenapa kemarin semalam itu bukan Sandy Walsh yang main. Kalau menurut saya sih sebaiknya, ada baiknya waktu itu semalam itu sebaiknya Sandy Walsh yang main daripada Jordi Amat. Jordi Amat itu karena dia di Persija lebih sering main sebagai gelandang tengah, ada baiknya dia masuk sebagai gelandang tengah, bukan di defender. Itu kalau menurut pendapat saya ya, karena selama semusim terakhir Jordi Amat bermain agak ke tengah, bukan lagi di defender, dan secara usia juga dia sudah
menua, kemudian kecepatannya juga sudah agak menurun. Dan yang saya agak terkejut, benar-benar terkejut itu adalah Rizky Ridho. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Rizky, dengan Ridho ini. Kenapa waktu melawan Vietnam benar-benar out of perform, jelek sekali, saudara. Kekalahan dari Vietnam, saudara-saudara, mau tidak mau Indonesia sekarang gantian yang berada di dalam tekanan. Karena klasmennya sekarang ya, Indonesia posisi ketiga dengan hanya 6 poin, 2 kemenangan. Sementara Singapura dan Vietnam itu sudah punya 7 poin. Itu artinya apa, saudara-saudara? Indonesia tidak boleh seri. Tidak boleh seri. Indonesia harus menang nanti tanggal 8 waktu pertandingan melawan Singapura. Saya nggak tahu apakah mainnya di Stadion Jalan Besar atau di Kalang. Tetapi yang saya dengar adalah PSSI sudah memborong semua tiket pertandingan untuk tim away dan kemudian dijual lagi 700.000 dengan bundling kaos. Jadi saya sepakat dengan ada salah satu pandit itu, salah satu komentator yang mengatakan ini federasi atau calo. Nah, itu saya setuju sekali. Saya setuju sekali dengan komentar Anda, Bung Harpa. Ini asosiasi sepak bola apa calo atau maklar, jualan tiket, kan kacau. Nah, itu Indonesia harus menang di situ karena di pertandingan lainnya Vietnam akan menjamu Kamboja. Membayangkan Vietnam kalah dari Kamboja kok saya rasa tidak hal yang mustahil ya. Dan kalaupun imbang lah Vietnam kemungkinan, karena begini, yang dipakai adalah head to head, saudara-saudara, head to head. Kalau ada tim yang sama, 2 atau 3 tim yang poinnya sama, maka yang dihitung adalah head to head. Kalau head to headnya masih sama, itu baru dihitung selisih golnya. Dan dalam hal ini kalau Indonesia menang itu udah pasti lolos. Karena Singapura otomatis dia akan turun Indonesia. Tetapi kalau imbang ya kita kalah. Jadi nggak usah berpikir untuk apakah kita akan jadi juara grup, apakah kita akan run up, apakah kita akan menghadapi Malaysia di semifinal, ataukah kita akan menghadapi Thailand. Nah, itu nggak usah dipikir. Dan berarti dengan kondisi seperti ini kita lolos ke semifinal aja sudah bagus. Dan ketemu Thailand juga, ya nggak apa-apa lah. Berarti impian untuk bertemu Malaysia selain di FIFA ASEAN Cup tidak akan terjadi lah, saudara-saudara. Ya nggak apa-apa. Itu kan hanya harapan saja, harapan. Harapan itu bisa terwujud, bisa tidak masalah. Nanti di FIFA ASEAN Cup Indonesia akan bertemu dengan Malaysia, tim A lagi. Nah, itu akan lebih menarik daripada hanya sekedar Piala AFF. Tetapi fokus Indonesia saat ini ya harus menang. Berapapun skornya, menang. Tetapi kan Singapura juga pasti nggak mau lah. Dia kalah. Dia nggak mau kalah. Dia minimal akan cari skor imbang. Dan Singapura, Fandi Ahmad FC itu bagus, saudara-saudara. Itu mainnya bagus. Mereka taktis. Pertandingan melawan Vietnam itu mereka membuktikan pertahanan mereka bagus. Kemudian pertandingan melawan Timor Leste, melawan Kamboja membuktikan bahwa serangan mereka efektif dan efisien. Mereka bisa memanfaatkan segala situasi untuk menjadi gol. Kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya saya sudah pernah mengingatkan sejak awal. Waktu itu saya juga dibully sih sama buzzer-nya PSSI bahwa kalau sampai Indonesia tidak bisa juara Piala AFF, berarti konsekuensinya jelas, bubarin aja PSSI. Bubar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, untuk sekedar di turnamen sekelas Piala Ciki, Piala Kaleng, itu PSSI sampai harus memulangkan pemain-pemain diaspora. Shane Patinama pulang, Sandy Walsh pulang, Mauro Zylstra, Jens Streven, kemudian siapa lagi? Eliano Reinders, Tom Hai, bahkan Ragnar Uratmangun, Sandy Walsh, Jordi Amat, kemudian Dion Max, kemudian bahkan yang terbaru Tim Gapen, semuanya disuruh pulang. Semuanya disuruh pulang hanya untuk bermain di Piala AFF, Piala Ciki, Piala Kaleng. Ini kan sesuatu yang apa ya? Yang di luar akal sehat saya lah, di luar nalar. Hanya untuk sebuah turnamen yang tidak diakui FIFA, tidak dalam kalender FIFA, PSSI harus merelakan pemain-pemain ini pulang. Kalau pulang ke Indonesia itu ya konsekuensinya kualitas mereka akan turun lah. Jangan disamakan dengan Lionel Messi yang main di MLS.
beda bro, beda. MLS itu walaupun main di Amerika Serikat, dia levelnya itu sudah, cara pembinaannya, kualitasnya itu, sistemnya itu sudah mirip dengan liga di Spanyol, liga di Inggris, liga di Italia, liga di Jerman. Lah ini Indonesia, Liga Indonesia. Jadi ini itulah sayang sekali pemain-pemain ini dipulangkan hanya untuk Piala AFF. Karena itu berarti Indonesia hanya tinggal punya sedikit pemain yang abort. Nah, itu sangat disayangkan, dan pemain-pemain A itu untungnya Justin Hubner tidak jadi pulang juga. Dia lebih klubnya di Fortuna Sittard tidak mengizinkan dia aja. Iyalah, harusnya begitu. Lebih baik dia ikut pre-season di sana, ikut pramusim di sana, kemudian main di Liga Belanda, main jadi skuad utama daripada pulang ke Indonesia. Jadi jangan begitu, kasihan pemain ini, kasihan kecuali memang umurnya sudah 30 lebih, nggak ada klub yang mau menerima, itu baru bolehlah pulang. Nah, tapi kalau masih dalam usia-usia produktif, apalagi yang muda-muda itu, bahkan Mauro Zylstra pun nggak ikut kan, pada akhirnya nggak dipanggil. Dion Mark juga pada akhirnya juga nggak dipanggil, walaupun sudah dibelain pulang ke Indonesia. Jadi ini jelas saudara-saudara, harap dicatat, harap diingat, kalau sampai gagal juara Piala AFF dengan skuad yang seperti ini, bubarkan saja PSSI. Ya minimal Erick Thohir itu berhentilah, mundur dari jabatan dia sebagai ketua umum PSSI. Kan nggak usah dirangkap-rangkap lagi Menpora dan PSSI jadi satu itu, aduh apa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita menganalisis, mengevaluasi, membahas soal kekalahan Indonesia dari Vietnam. 3-0 saudara-saudara. 2 gol cepat serangan balik di babak pertama dan 1 gol cepat serangan balik di babak kedua membuat Indonesia wajib hukumnya, suka atau tidak suka, harus mengalahkan Singapura di pertandingan terakhir hari Jumat tanggal 8. Kalau nggak salah mainnya sore atau malam, tapi nggak malam-malam banget lah. Nggak kayak di Indonesia yang mainnya tengah malam, mengejar cuan. Nah, yang ada di otak PSSI hanya duit, sehingga mengabaikan aspek-aspek yang lainnya. Nah, ini nanti Singapura harus menang, mau tidak mau, karena sistem yang sekarang Indonesia ada di peringkat ketiga 6 poin. Di atasnya ada Singapura dan Vietnam 7 poin. Dan Indonesia kalau seri ya selesai. Selesai. Karena head to head yang dihitung, saudara-saudara, Indonesia head to headnya dengan Vietnam, bagus Vietnam. Kan? Begitu. Selisih golnya juga bagus Vietnam. Nah, jadi head to head pertama kalau ada 2 atau 3 tim yang sama, itu semuanya head to head. Baru dihitung-hitungan selisih gol dan lain-lain itu. Nah, Indonesia mau tidak mau harus mengalahkan Singapura, karena Vietnam itu nanti akan melawan Kamboja yang notabene sudah masuk kotak, sudah pulang, sudah tidak ikut, sudah tersingkir, saudara-saudara. Jadi ya, walaupun sepak bola itu bukan matematika, membayangkan Vietnam kalah atau seri dari Kamboja saja sudah tidak ada dalam kalender saya. Jadi mau tidak mau Indonesia harus menang, karena ya ini kekalahan dari Vietnam terjadi karena ya nggak tahu apakah yang terjadi dengan Rizky Ridho, kemudian mungkin saja itu Tom Hai dan Ivar Jenner kelelahan karena tidak diistirahatkan waktu melawan Timor Leste. Itu terlihat sekali di lapangan. Kemudian pertahanan di sisi kanan Indonesia itu benar-benar mengecewakan sekali. Tapi ya sudah, lupakan itu. Sekarang fokus menghadapi Singapura. Menang menjadi target, tidak bisa ditawar lagi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi,
silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.